partisipasi ini merupakan wujud konkret ya dari sebuah demokrasi ya, dari sebuah demokrasi. Karena proses pemilu itu adalah proses di mana masyarakat memilih para pemimpinnya, memilih para calon-calon wakilnya. Jadi ketika partisipasi masyarakat itu tinggi, maka legitimasi ya dari hasil pemilu maupun pemilihan itu akan sangat kuat. Kalau saya bisa menyampaikan bahwa tidak ada pemilu maupun pemilihan tanpa partisipasi masyarakat. Sehingga Bawaslu mendorong agar partisipasi masyarakat itu selalu ditingkatkan. Jadi ketika legitimasi, ketika tingkat partisipasi tinggi, otomatis ya bahwa pengakuannya sangat kuat. Ya. Pemimpin yang dilahirkan dari sebuah legitimasi yang tingkat partisipasi tinggi tentu sangat legitimit. Ya. Politik uang ini kan sesuatu yang nampaknya menjadi musuh kita bersama ya. Jadi kalau kita bicara pemilu pemilihan, setidaknya ada dua isu yang cukup signifikan. Satu soal politik uang, yang kedua soal netralitas ASN, TNI, Polri, dan seterusnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Widya dalam podcast Bawaslu Boyolali. Nah sahabat Bawaslu, di sini saya tidak sendiri. Saya didampingi oleh dua narasumber. Yang pertama, beliau dari anggota KPU Boyolali. Selamat siang Pak Nyuwardi. Selamat siang Mbak Widya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Nah mungkin bisa disapa dulu nih Pak sahabat Bawaslu yang ada di rumah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam podcast Bawaslu Boyolali. Ya, Boyolali. Semoga dalam podcast ini nanti kita bisa bertukar pikiran, bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Baik, terima kasih Pak Nyuwardi. Baik sahabat Bawaslu, selanjutnya tak asing lagi ya bagi kita podcast Bawaslu Boyolali. Beliau adalah anggota Bawaslu Boyolali. Kepada Bapak Muhammad Mahmudi, selamat siang Pak. Selamat siang Pak Widya. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Kabarnya alhamdulillah baik. Baik ya Pak. Di tengah gemburan efisiensi Oh, Pak, gitu. tetap semangat Kita Pak. tetap semangat Pak ya. Salah satunya podcast seperti ini ya Pak. Baik. Mungkin bisa disapa dulu nih Pak sahabat Bawaslu Pak. Kepada sahabat Bawaslu dimanapun berada, tetap semangat dalam situasi perekonomian yang agak lesu begini. Tetapi yang paling pokok adalah tetap kita menjaga kesehatan. Ya Pak Nyuwardi ya. Betul sekali Mas. Gitu Pak Widya. Begitu, ya. Terima kasih Pak Mahmud ya. Sahabat Bawaslu, sebagaimana yang kita ketahui, KPU dan Bawaslu sudah menjalankan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan maupun pengawasan dalam pemilu dan pilkada 2024. Nah, kali ini pada podcast Bawaslu hari ini kita mengangkat tema terkait urgensi partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada tahun 2024. Nah, yang pertama saya ke Pak Nyuwardi dulu ya Pak ya. Siap. Nah, terkait tema kita Pak pada partisipasi masyarakat ya Pak ya. Yang dimaksud dengan partisipasi pemilih itu apa sih Pak? Oh iya. Jadi temanya ini sangat menarik Mbak Widya. Jadi bagaimana nanti teman sahabat Bawaslu itu mengetahui tentang partisipasi. Nah, partisipasi ini sebenarnya sudah sangat familiar ya di masyarakat. Namun secara definitif ya partisipasi itu adalah keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu maupun pemilihan. Ya. Terutama itu pada saat pemungutan suara, di mana masyarakat itu memberikan hak suaranya, ya, melakukan pencoblosan di TPS. Itulah. Oh begitu, penjelasannya seperti itu Pak ya. Nah, saya kembalikan lagi, mengapa partisipasi pemilih itu penting dalam pemilu dan pilkada Pak? Iya. Jadi ini partisipasi sangat penting sekali karena partisipasi ini merupakan wujud konkret ya dari sebuah demokrasi ya, dari sebuah demokrasi. Karena proses pemilu itu adalah proses di mana masyarakat memilih para pemimpinnya, memilih para calon-calon wakilnya. Jadi ketika partisipasi masyarakat itu tinggi, maka legitimasi ya dari hasil pemilu maupun pemilihan itu akan sangat kuat. Oh begitu. Jadi penting sekali Pak penting ya partisipasi sekali masyarakat dalam pemilu dan pemilihan ini ya Pak. Sangat penting sekali. Oh baik, kita geser ke Pak Mahmudi ya Pak ya. Nah, terkait tema kita pada siang hari ini Pak ya, urgensi dari partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada dari perspektif Bawaslu itu seperti apa Pak? Oke, terima kasih Mbak Widya, terima kasih.
Pak Nyu sudah hadir di Bawaslu Boyolali. Ya, terima kasih Mas. Pertanyaan yang menarik ya berkaitan dengan urgensi partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pemilihan. Jadi kalau kita bicara pemilu maupun pemilihan, tentu partisipasi masyarakat, peran masyarakat itu sangat urgen, sangat penting, bahkan signifikan. Kalau saya bisa menyampaikan bahwa tidak ada pemilu maupun pemilihan tanpa partisipasi masyarakat. Sehingga Bawaslu mendorong agar partisipasi masyarakat itu selalu ditingkatkan, baik dalam rangka ikut mengawasi tahapan pemilihan maupun berperan aktif dalam peran-peran yang lain, begitu. Nah, berkaitan dengan partisipasi masyarakat, setidaknya Mbak Widya, itu ada beberapa manfaat yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa kehadiran partisipasi masyarakat ini itu memastikan bahwa pemilu pemilihan itu dilaksanakan dengan asas jujur, adil dan demokratis. Itu yang pertama. Yang kedua, mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran. Jadi ketika kemudian masyarakat ikut terlibat begitu, setidaknya bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran maupun kecurangan. Yang berikutnya, meningkatkan legitimasi hasil pemilu sebagaimana yang disampaikan Pak Nyuardi tadi. Yang berikutnya, membantu mewujudkan pemilu yang berkualitas. Jadi kira-kira keberadaan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan ini sangat urgen, sangat signifikan sekali. Bisa jadi bisa kemudian meningkatkan legitimasi, kemudian mewujudkan pemilu yang jujur, adil dan berkualitas, bermartabat dan seterusnya. Kira-kira itu Mbak urgensinya partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pemilihan. Seperti yang dijelaskan Pak Mahmudi tadi, ada beberapa aspek penting ya terkait urgensi partisipasi masyarakat tadi ya. Mengacu pada hasil pemilu di 2019 dan juga 2024 Pak. Ini bahwa partisipasi masyarakat ini mengalami kenaikan. Nah, bagaimana Bawaslu melihat fenomena tersebut Pak? Nanti soal data Pak Nyu ya, soal soal data partisipasi masyarakat hak pilih yang kemudian menggunakan hak pilih ya. Tetapi prinsipnya begini Mbak, kita cukup bersyukur lah dengan angka partisipasi masyarakat yang dari pemilu ke pemilu mengalami kenaikan gitu. Tetapi sesungguhnya kita harus lakukan kita telusuri lebih jauh. Partisipasi masyarakat ini sebatas pemilih itu datang menggunakan hak pilihnya, atau kemudian pemilih kita sudah menjadi pemilih yang cerdas. Jadi pemilih kita itu kan bisa dibagi beberapa hal Mbak. Pemilih yang biasa ya cuma datang kemudian nyoblos begitu. Pemilih cerdas itu maksudnya apa? Pemilih yang kemudian ketika menggunakan hak pilihnya, menentukan pilihannya itu didasari atas berbagai pertimbangan. Salah satunya adalah melihat rekam jejak calon gitu. Dan bisa kemudian ditelusuri lagi apakah pemilih kita itu yang datang menggunakan hak pilih itu menjadi pemilih yang kritis. Pemilih yang kritis itu maksudnya pemilih yang tidak hanya datang kemudian memilih dengan memilah dan memilih, tetapi pemilih kita sudah kritis ikut mengawasi sekaligus menjaga hak pilihnya. Itu penting agar kemudian partisipasi masyarakat ini tidak hanya berupa angka kehadiran menggunakan hak pilihnya Pak Nyuardi, tetapi bagaimana peran-peran harus kita tingkatkan menjadi pemilih yang cerdas maupun pemilih yang kritis gitu. Jadi harus kita imbangi juga dengan partisipasi pengawasannya, ikut ngawasi atau menjadi pengawas partisipatif. Itu kira-kira harapannya seperti itu. Jadi tidak hanya kemudian kita mendorong agar masyarakat menggunakan pilihnya, tetapi bagaimana kemudian kita dorong masyarakat kita menjadi pemilih yang cerdas sekaligus pemilih yang kritis. Kira-kira itu Mbak. Jadi begitu ya Pak tanggapan dari Pak Mahmudi tadi ya Pak terkait mengacu hasil pemilu dalam kenaikan partisipasi masyarakat. Nah, kita bergeser lagi ke Pak Nyuardi nih Pak ya. Tadi kita bicara terkait pentingnya hak pilih ya dalam pemilu dan pemilihan. Nah, apa dampaknya Pak jika masyarakat itu tidak menggunakan hak pilihnya Pak? Begitu. Monggo Pak. Jadi seperti saya sampaikan di awal tadi, juga disampaikan oleh Pak Mahmudi bahwa partisipasi ini akan menjamin atau akan menjadi suatu ukuran, tolak ukur legitimasi. Legitimasi itu bukan sesuatu sah dan tidaknya, tapi legitimasi adalah sebuah pengakuan
Jadi ketika tingkat partisipasi tinggi, otomatis ya bahwa pengakuannya sangat kuat. Ya. Pemimpin yang dilahirkan dari sebuah legitimasi yang tingkat partisipasi tinggi tentu sangat legitimit. Ya. Bagaimana ketika itu tingkat partisipasi rendah? Otomatis otomatis akan mengurangi legitimasi. Bukannya tidak sah, tidak, tapi mengurangi legitimasi. Jadi tingkat partisipasi di Indonesia ini bisa dikatakan masih cukup tinggi atau sangat tinggi bila dibandingkan di negara Amerika. Di negara Amerika itu justru tingkat partisipasinya di bawah 50%. Oh gitu. Sehingga sistem partisipasi satu orang memilih pemimpin enggak, tapi berdasarkan sistem distrik. Jadi sehingga di tingkat kita itu partisipasinya sangat tinggi, dan itu nanti ketika ada partisipasi rendah tentu legitimasi akan menjadi rendah pula, dan ini akan menjadi dampak yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu atau oleh kelompok tertentu yang punya wawasan sempit, menyoal hasil dari pemilu itu sendiri. Bisa menyoal hasil itu sendiri atau mempertanyakan bagaimana legitimasi dari pemimpin itu. Sehingga kami sebagai penyelenggara pemilu dan juga teman baik Bawaslu bagaimana bersama-sama dengan masyarakat meningkatkan partisipasi ini agar tingkat partisipasi tinggi sehingga legitimasi masyarakat dari hasil pemilu itu bisa tinggi pula. Oh begitu. Jadi tadi kita membahas terkait partisipasi pemilih, hak memilih dari masyarakat gitu Pak ya. Nah mungkin masyarakat di luar sana masih awam Pak ya, terkait pertanyaan memilih itu apakah kewajiban atau hak sih, begitu Pak ya? Monggo silahkan Pak. Iya, sebenarnya memilih ini adalah hak ya. Oh gitu. Hak setiap warga negara untuk mencoblos atau tidak mencoblos. Akan tetapi ini menjadi kewajiban moral ya, kewajiban moral bagi kita semuanya untuk ikut ya berpartisipasi dalam pemilu maupun pemilihan. Ya memang ini bukan kewajiban, tapi manakala ini menjadi sebuah hajatan ya pemilu, ya kita juga terlibat karena pemimpin ini juga tanggung jawab kita, melahirkan pemimpin itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi harapan kami di semua masyarakat itu meskipun itu hak, tapi punya tanggung jawab moral untuk ikut terlibat dalam proses pemilu. Salah satunya adalah ikut mencoblos. Walaupun itu hak, tapi kita kan harus ikut berpartisipasi, bertanggung jawab secara moral gitu ya Pak ya. Baik, terkait saya geser ke Pak Mahmudi nih ya Pak ya. Baik Pak Mahmudi ya, bagaimana strategi Bawaslu dalam melakukan upaya penguatan partisipasi masyarakat Pak dalam pemilu dan pilkada Pak? Ya. Monggo silahkan. Jadi di awal sudah saya sampaikan partisipasi masyarakat memang harus selalu kita tingkatkan. Tentu ada beberapa strategi sosialisasi yang akan kita lakukan oleh Bawaslu dalam rangka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Karena memang di non tahapan seperti ini Mbak, ketika tidak ada tahapan seperti ini, Bawaslu itu masih memiliki berbagai tugas dan kewajiban. Salah satunya adalah mengawal data pemilih berkelanjutan. Kemudian yang kedua soal peningkatan pengawas partisipatif. Nah, berkaitan dengan strategi sosialisasi yang akan kita kerjakan Mbak, akan kita lakukan dalam non tahapan ini, setidaknya ada beberapa strategi. Yang pertama, kita akan memulai menjadikan masyarakat itu tidak lagi menjadi objek, tetapi sebagai objek. Sehingga peran-peran masyarakat harus kita tingkatkan. Soal edukasi terhadap masyarakat bahwa kita harus mengambil peran dalam pemilu maupun pemilihan. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan apa yang disebut dengan pendekatan lokal, pendekatan religi dan pendekatan kultural, Mbak. Jadi cara sosialisasi dengan melakukan pendekatan kearifan lokal begitu, itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Gitu loh. Jadi masyarakat kita itu seperti apa sih kulturnya? Bagaimana sih sesungguhnya kearifan lokal yang terjadi. Nah, di sanalah kita bisa kemudian menyampaikan isu-isu strategis soal sosialisasi pengawasan partisipatif. Yang kedua, berkaitan dengan
ini penyampaian peraturan atau regulasi berkaitan dengan kepemiluan itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat, kemudian kita kaitkan dengan nilai-nilai keagamaan, Mbak. Iya. Gitu. Misalnya soal kejujuran, misalnya soal larangan politik uang, ya kan? Itu kan aturan di pemilu, ya kan? Itu kita kaitkan dengan nilai-nilai keagamaan, itu jauh lebih mengena di masyarakat kita, yang memang masyarakat kita itu kita kenal sebagai masyarakat yang religius. Yang berikutnya, strategi sosialisasi kita akan kemudian apa yang disebut dengan melakukan edutainment, Mbak. Oh iya. Tahu Mbak edutainment, Mbak? Edukasi dan infotainment. Oh gitu. Ya. Jadi sesuatu penyampaian sosialisasi berkaitan dengan pemilu ini kan materi yang berat. Nah, sebaiknya kita itu harus sudah mengambil cara begitu dengan pendekatan edukasi dan infotainment antara pendidikan dan hiburan. Bagaimana kemudian kita bisa misalnya membuat sebuah video soal iklan layanan masyarakat yang itu ada hiburannya di sana gitu. Itu akan lebih mudah ya Pak Nyuwar ya. Ketimbang kemudian kita serius gitu, itu masyarakat nampaknya akan justru tidak bisa bosan, Pak, bosan, gitu. Tapi dengan cara-cara yang ini disebut dengan edutainment ini ya, education dan infotainment ini perpaduan antara pendidikan sekaligus kita menghibur. Kira-kira strategi yang mungkin ke depan bisa kita kembangkan agar kemudian masyarakat lebih mudah menerima itu. Itu kira-kira beberapa hal, Mbak. Termasuk bagaimana kemudian kita melakukan pemetaan mitra kolaborasi. Selama ini, Mbak, Bawaslu, KPU gitu, ya Mas ya. Iya. Ketika melakukan sosialisasi itu ya masih bersifat textbook ya. Artinya hanya beberapa tokoh, misalnya kita hanya mengambil organisasi kemasyarakatan, kepemudaan yang itu besar-besar, belum bisa menyantau yang di bawah. Sehingga diperlukan ke depan memang bagaimana cara-cara kita melakukan sosialisasi dengan pendekatan misalnya hobi. Oh, podo-podo sing hobinya itu berenang, jadi kita masuk di sana. Atau mungkin berkaitan dengan profesi, sama-sama misalnya nelayan atau pegawai pabrik dan seterusnya. Itu kita masuk di sana, Mbak. Sehingga dengan strategi yang seperti itu diharapkan sosialisasi pengawasan partisipatif ini akan jauh lebih mengena kepada masyarakat. Dan sekali lagi Pak Nyu ya, di luar tahapan, di non tahapan seperti ini, itu sesungguhnya Bawaslu, KPU itu sedang menanam, Mbak. Menanam apa? Menanam benih-benih ini soal partisipasi masyarakat. Sehingga ketika besok digelar pemilu maupun pemilihan, kita manen gitu loh. Jadi jangan dikira Bawaslu ini di non tahapan ini tidak bekerja ya Pak Nyu ya. Kita bekerja dengan berbagai upaya ikhtiar kita untuk kemudian mengembangkan yang apa disebut dengan pengawas partisipatif atau partisipasi masyarakat. Kira-kira itu Mbak Widya ya. Jadi ada ketertarikan sendiri untuk masyarakat ikut berpartisipasi gitu Pak ya. Iya, jadi kan banyak nih masyarakat kadang yang bertanya Pak ya. Kemarin ada juga di media sosial kami ada pertanyaan Bawaslu, KPU tuh ngapain sih nggak ada pilkada dan pemilu seperti ini gitu kan. Salah satunya yang dijelaskan Pak Mahmud ini tadi ya Pak ya. Nah, jadi untuk mengoptimalisasikan partisipasi masyarakat Pak, yang menjadi tantangan dan hambatan dari Bawaslu sendiri itu seperti apa sih Pak? Ya prinsipnya banyak sekali ya Mbak tantangan kita ya. Salah satunya adalah pendidikan politik yang belum optimal di masyarakat kita. Jadi kadang ada antara masyarakat kota dengan masyarakat desa ini ada perbedaan persepsi dan pemahaman soal politik. Ini nampaknya juga menjadi PR kita bersama agar kemudian ke depan pendidikan politik ini lebih merata begitu. Yang kedua ini soal ini Mbak, money politik dan transaksional di kalangan elit. Ini nampaknya juga masih menjadi hambatan kita semua untuk kemudian menghadirkan partisipasi masyarakat. Politik uang ini kan sesuatu yang nampaknya menjadi musuh kita bersama ya. Jadi kalau kita bicara pemilu pemilihan, setidaknya ada dua isu yang cukup signifikan. Satu soal politik uang, yang kedua soal netralitas ASN, TNI, Polri dan seterusnya itu. Jadi itu kira-kira beberapa hal yang menjadikan tantangan dan sekaligus hambatan bagi
mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Di samping itu Mbak, ini berkaitan dengan ini kecenderungan apatisme masyarakat, Mbak. Oh gitu, iya. Jadi kadang masyarakat itu apatis terhadap pemilu dan pemilihan. Apalagi generasi muda kita, ketika diajak diskusi soal pemilu dan pemilihan, demokrasi itu banyak yang ogah-ogah. Gitu. Iya. Ya kan, Mbak? Iya. Ini fakta ya Pak Iya. Iya. Sehingga diperlukan kita semua penyelenggara pemilu di non-tahan seperti ini, bagaimana kemudian kita mengedepankan dan sekaligus melakukan sosialisasi soal ini, partisipasi masyarakat dan membangun kesadaran masyarakat bahwa politik, bahwa pemilu pemilihan itu penting bagi kita. Iya. Karena bagaimanapun hasil pemilu, apa disampaikan Pak Anyu tadi ya kan, hasil pemilu akan kemudian hadir seorang pemimpin membuat kebijakan, suka tidak suka kebijakan itu akan berdampak pada kita semua. Iya. Jadi salah satu ide-idenya yang sudah dijelaskan Pak Mahmudi tadi ya, ketertarikan, kita bicara tertarik supaya mereka mungkin tertarik Pak ya dengan ide-ide kita untuk partisipasi masyarakat tadi. Nah, kita ke Pak Nyuwardi ya Pak ya. Pak, apa saja sih Pak bentuk partisipasi pemilih, kita masih ngomong terkait pemilih Pak ya, bentuk partisipasi pemilih selain mencoblos di TPS Pak. Nah gitu Pak. Saya sampaikan tadi bahwa di partisipasi ini kan keterlibatan masyarakat betul. dalam proses pemilu. Nah, keterlibatannya itu apakah harus memang saat mencoblos saja atau tidak? Apa ada kegiatan lain? Ya seperti sebenarnya masyarakat itu bisa ya ikut kampanye ya, ikut kampanye, terlibat aktif dalam kampanye, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Jadi minimal usianya 17 tahun gitu. Bisa juga masyarakat itu melakukan pemantauan melalui dia ikut sebagai relawan, sebagai pemantau pemilu. Bisa juga menyebarkan informasi-informasi yang terkait dengan pemilu secara mandiri. Sekarang media sosial itu kan sudah banyak sekali ya, sangat efektif untuk menyampaikan itu kan. Nah itu bisa juga, bahkan juga bisa melakukan pengawasan mandiri juga ya. Pengawasan tentu bukan seperti hanya Bawaslu ya. Bawaslu. Jadi masyarakat bisa menyampaikan informasi kaitannya dengan pemilu, bisa juga sebagai pemantau, bisa ikut kampanye, atau bahkan bisa menjadi pengawas pemilu yang independen, tapi bukan berperan sebagaimana Bawaslu. Nah, nanti malah tumpang tindih dengan Bawaslu. Begitu Mbak Widya. Jadi sangat banyak ya untuk masyarakat bisa terlibat aktif di proses pemilu maupun pilkada. Itu yang dijelaskan Pak Nyuwardi tadi ya Pak ya. Pak, sekali nih Pak ya, apakah golput itu termasuk partisipasi politik Pak? Iya, golput ini sebenarnya fenomena yang menarik ya. Jadi golput itu sebenarnya dibagi ada tiga ya. Yang pertama itu memang dia apatis, tidak mau datang, Yang kedua dia datang tapi tidak mencoblos, tidak mencoblos. Atau bahkan merusak ya Pak? Nah, yang ketiga itu jadi bahaya. Tapi itu semua sebenarnya juga dia terlibat gitu. Jadi dalam ilmu administrasi publik, kebijakan bahwa tidak ngapain-ngapain itu sebenarnya dia sudah melakukan kebijakan. Gitu. Bagian dari protes. Jadi dia itu tidak mau golput itulah, itu tidak mau milih itu, ya itu masuk partisipasi. Cuma partisipasinya sifat pasif, pasif. Nah itu kita hadir juga, ya, kita punya apresiasi. Ya bagaimana tiga jenis golput tadi itu kita bisa minimalisir, kita kurangi ya tingkatnya gitu Pak. Gitu. Jadi tidak ada habisnya kalau kita bicara terkait partisipasi pemilih begitu Pak ya. Nanti tadi sudah dijelaskan Pak Mahmudi juga dari Bawaslu, peran dari Bawaslu terkait partisipasi pemilih. Nah sekarang peran KPU Pak dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Monggo Pak, silahkan. Ya, KPU ini berperannya sangat vital ya, vital karena mereka yang atau KPU ini sebagai institusi atau sebagai lembaga penyelenggara pemilu teknis, secara teknis ya. Nah memang ini perannya sangat vital. Nah, bagaimana ini KPU itu bisa betul-betul mensosialisasikan kegiatan pemilu itu mulai dari awal sampai mulai dari tahapan pertama kaitannya dengan pendaftaran pemilih sampai ke pencoblosan. Itu sosialisasinya itu harus gencar sekali, dan ini bisa bekerja sama pula dengan para stakeholder
stakeholder, dengan influencer juga boleh. Ya, sudah bisa. Nah, ini menjadi tanggung jawab KPU dalam hal bagaimana meningkatkan partisipasi adalah sosialisasi ini. Dan yang terpenting adalah KPU sebagai penyelenggara pemilu itu harus bisa, seperti kata Mas Mahmudi tadi, menjamin ya, menjamin bahwa kepastian bahwa pemilu itu bisa pemilu itu dilakukan secara jujur dan adil, serta tidak eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang bisa milih, tapi inklusif. Jadi semuanya bisa milih dengan syarat yang berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi begitu. Jadi banyak sekali Pak ya peran partisipasi pemilih dalam KPU sendiri Pak ya. Betul ya. Gitu. Baik, kita beralih ke Pak Mahmudi ya Pak ya. Pak Mahmudi sudah dijelaskan tadi Pak ya pentingnya partisipasi masyarakat dalam memilih ya Pak. Tadi disebutkan salah satu hambatan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat karena apatisme masyarakat gitu Pak ya terhadap pemilu dan pilkada. Apa Pak kira-kira penyebabnya tersebut Pak? Monggo. Wah, ini pertanyaannya susah Pak. Penyebab apatisme masyarakat terhadap pemilu, apalagi di kalangan anak-anak muda kita ya, susah sekali. Jadi begini Mbak, menurut saya ada beberapa hal yang kemudian menyebabkan apatisme masyarakat terhadap pelaksanaan pemilu maupun pemilihan. Yang pertama, ketidakpercayaan terhadap sistem pemilu. Ini. Jadi nampaknya ada beberapa golongan masyarakat, beberapa masyarakat yang menganggap bahwa sistem pemilu yang sedang dijalankan ini dirasa tidak sesuai begitu, tidak sesuai. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai pemilih merasa suara mereka tidak mempengaruhi hasil. Jadi saya datang nyoblos juga tidak mempengaruhi hasil. Ada beberapa yang kemudian berpendapat seperti itu, lebih baik saya bekerja ketimbang saya datang ke TPS. Kemudian yang berikutnya, masyarakat tidak cocok, tidak sreg dengan calon yang tersedia, misalnya gitu. Saya itu calon si A, tapi yang muncul hanya C dan E misalnya. Saya nggak sreg, saya nggak milih saja begitu misalnya. Ini kalau kita kemudian bicara soal partisipasi berkaitan dengan penggunaan hak pilih ya Pak Nyurati ya. Yang berikutnya misalnya penyebab yang berikutnya adalah bahwa masyarakat itu merasa hasil pemilu yang kemarin Mbak itu dirasa tidak ada dampak positif terhadap dirinya gitu. Wah, aku nyoblos tak rewangi nyoblos dukung ya orang yang manfaatnya gue aku misalnya. Nah, inilah beberapa hal yang kemudian menyebabkan partisipasi masyarakat itu rendah atau bahkan apatis terhadap pemilu begitu. Kira-kira itu Mbak Widya. Jadi banyak sekali Pak ya perannya terkait kalau kita bicara apatisme. Yang paling banyak kira-kira itu Mbak. Soal ini tadi soal nggak ngaruh istilah. Ini gitu. Tapi kebanyakan masyarakat gitu Pak ya. Ngapain saya nyoblos, nggak ngaruh ke saya. Kehidupan saya nggak ngaruh. Makanya kalau kita lebih jauh kemudian dengan membaca data misalnya kenapa kemudian partisipasi masyarakat hak pilihnya tinggi, bisa jadi pertanyaannya ini dimobilisasi atau kemudian kesadaran sendiri Pak. Mobilisasi kan bisa kemudian dengan money politik Mbak, karena diiming-imingi atau kemudian bahkan sebelum berangkat sudah dikasih disaweri ya Pak ya gitu. Sehingga semangat datang gitu. Kira-kira itu Mbak ya. Oke, terima kasih Pak Mahmudi. Siap, baik sahabat Bawaslu yang ada di rumah, tiba saatnya ya untuk mengakhiri podcast Bawaslu kita pada siang hari ini. Mungkin closing statement ya dari Pak Nyuardi sendiri Pak, monggo silahkan Pak. Oke, terima kasih Mbak Widya. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, sampai hari ini atau tahun ini, jadi ini merupakan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada atau pemilihan itu merupakan salah satu rekomendasi dari agenda reformasi tahun 1998. Jadi ini kegiatan pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang independen, yang bersifat nasional. Jadi ini merupakan lembaga yang sangat terpercaya, yang sangat terpercaya. Jadi kalau tadi kaitan dengan ada apatis ya nanti kita ada diskusi kaitannya kenapa apatis, apakah tidak mempengaruhi? Ya mungkin saja tidak sadar. Jadi ketika pemimpin itu membuat kebijakan itu ternyata harga-harga jadi naik. Yang ada itu mempengaruhi pada diri. Jadi
semua yang ada di sekitar kita itu adalah buah dari kebijakan politik atau kebijakan publik. Sehingga sangat salah ketika hasil pemilu, hasil pilkada itu tidak mempengaruhi diri kita. Jadi mari teman-teman sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, kita nanti mensukseskan pemilu dan pilkada di tahun berikutnya, yaitu tahun 2029. Iya. Ya, terima kasih Pak Anyuardi. Monggo untuk selanjutnya closing statement nih dari Pak Mahmudi. Silakan. Oke, siap. Pak. Terima kasih Mbak Widya dan sahabat Bawaslu dimanapun berada. Yang terakhir saya sampaikan bahwa tugas ke depan, terutama tugasnya Bawaslu itu sangat berat Pak, untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, demokratis dan bermartabat. Sehingga salah satu yang kemudian harus kita berdayakan adalah partisipasi masyarakat, Mbak. Partisipasi masyarakat harus kita tumbuh kembangkan dengan berbagai upaya, dan melalui Perbawaslu 2 tahun 2023 Mbak, sesungguhnya Bawaslu RI telah memberikan panduan program apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Bawaslu dan Kota dalam mengembangkan partisipasi masyarakat. Misalnya dengan kita kerjasama dengan perguruan tinggi, kemudian melakukan pendidikan kader pengawas partisipatif, kemudian ada pojok pengawasan. Itu beberapa program berkaitan dengan pengembangan partisipasi masyarakat. Jadi sekali lagi kita songsong pemilu yang akan datang dengan semangat yang baru. Kita jaga pemilu dan pemilihan ini dengan baik, dan kita harus mengambil peran. Jadi banyak peran yang bisa kita ambil, Mbak. Misalnya dari peserta, misalnya dari penyelenggara seperti kita, Pak Nyo ya. Mudah-mudahan besok masih menjadi penyelenggara, Pak Nyo. Itu misalnya bisa kemudian menjadi pemantau, Mbak. Atau setidaknya kalau saya berharap menjadi pemilih yang cerdas dan kritis. Jangan hanya menjadi pemilih yang kemudian dimobilisasi, datang memilih, itu sudah pola lama lah, harus kita tingkatkan lah partisipasi masyarakat gitu Pak. Kira-kira itu Pak Pani dan Mbak Widya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih Pak Mahmudi, sekali lagi terima kasih Pak Anyuardi. Jangan bosan untuk di podcast Bawaslu ya Pak ya. Kapanpun dipanggil siap ya Pak ya. Baik, terima kasih. Baik sahabat Bawaslu, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya dalam menyaksikan podcast Bawaslu Boyolali. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Saya Arwidia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.